Aparat kepolisian masih mengejar belasan tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Mapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Polisi berhasil meringkus beberapa tahanan di sejumlah tempat berbeda. Pengejaran terhadap belasan tahanan yang kabur dari dalam sel tahanan Mapolsek Tanah Abang hingga kini masih terus dilakukan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari 16 tahanan yang melarikan diri, beberapa diantaranya telah berhasil ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Meski mengaku masih melakukan pencarian dan pengejaran, namun petugas enggan menceritakan lebih rinci terkait kronologis kejadian tersebut. Pak, untuk kasus yang di Tanah Abang gimana Pak prosesnya Pak? Ya masih kita lakukan upaya pencarian. Ya. Sudah ada yang berhasil ditangkap belum Pak? Sudah. Nanti kita resmi ya. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 orang tahanan diketahui melarikan diri dari dalam sel tahanan Mapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari 2024 dini hari kemarin. Para tahanan diduga kabur usai menjebol besi ventilasi saluran udara di bagian belakang Mapolsek. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus pencurian dan kekerasan seksual dengan korban seorang SPG showroom mobil akhirnya memiliki kepastian hukum pemirsa. Dua terdakwa divonis penjara 13 tahun dan 6 bulan, serta membayar restitusi 74,4 juta rupiah terhadap korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi menjatuhkan vonis terhadap dua pelaku berinisial R dan J yang terbukti secara sah melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap SPG showroom mobil. Kedua terdakwa divonis 13 tahun penjara serta subsidiar 6 bulan penjara dan membayar restitusi sebesar 74,4 juta rupiah untuk ganti rugi terhadap korban. Putusan hakim tersebut merupakan hasil pendampingan RPA Perindo terhadap korban kekerasan seksual berinisial N. Artinya ini adalah kemenangan untuk Perindo, kemenangan bagi RPA Perindo dan lebih khusus kemenangan bagi perempuan-perempuan dan anak-anak Indonesia yang mengalami tindak kekerasan. Dengan demikian kami melihat bahwa yang diperjuangkan oleh RPA Perindo adalah sudah maksimal. Artinya di RPA Perindo ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Dan memang korban sangat shock sekali sehingga saat ini masih dalam pemulihan. Kebetulan sudah bisa bekerja lagi, tapi kami tetap pantau terus sehingga nanti kalau bila mana ada butuh penanganan secara serius dalam masalah psikisnya, kita akan coba. Kita juga bersama dengan LPSK, kita dengan kementerian juga. RPA Perindo juga berkomitmen memulihkan mental korban bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon. Hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya, kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung.
Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan. Karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu. Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya resmi mengakhiri posisinya sebagai oposisi setelah 9 tahun lamanya. Menyusul dilantik dirinya menjadi menteri di Kabinet Presiden Jokowi. AHY berharap partainya bisa bertahan kembali di pemerintahan. Usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini Demokrat secara resmi kembali ke pemerintahan dan mengakhiri perjalanannya sebagai oposisi. AHY berharap bukan hanya 8 bulan terakhir atau sampai akhir pemerintahan Jokowi saja akan ada di pemerintahan, melainkan di 5 tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini dan insya Allah bukan hanya 8 bulan terakhir tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Sebagaimana diketahui selama pemerintahan 9 tahun Presiden Jokowi, Partai Demokrat mengambil posisi sebagai pihak oposisi. Demokrat juga dikenal selama ini mengkritik berbagai kebijaksanaan pemerintah Jokowi. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Beredarnya susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar dipastikan hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoax, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.